13 Juni 2026 pada hari Sabtu. Sampai dengan tanggal 16 Juni itu penerimaan sistem zonasi atau domisili. Baru nanti di tanggal 18 lagi ada lagi dia sistem prestasi. Intinya jangan khawatir dan jangan takut bahwa setiap anak di Labuan Batu ada peluangnya mau masuk sekolah. Betul. Kenapa? Karena ada 4 jalur tadi. Membawa kemajuan, membuka wawasan, wujudkan masa depan gemilang impian, menuju Labuhan Batu cerdas bersinar. Inilah Tamadun, panduan kita semua. Tamadun, membangun peradaban mulia. Sobat Tamadun, alhamdulillah kembali berjumpa kami kembali tentunya di podcast Tamadun. Ya, podcast yang tayang di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu dalam upaya memberikan informasi tentang dunia pendidikan di Kabupaten Labuan Batu. Baik, sahabat Tamadun, di pagi hari ini kembali kita akan berbincang-bincang ya seputaran tentang SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, pagi hari ini kita telah hadir narasumber yang luar biasa. Kalau tadi ya ataupun semalam kita hadir dari bidang SD. Nah, hari ini kita hadir di bidang SMP. Ya, langsung kita sapa narasumber kita yang luar biasa, yang sangat cantik dan ganteng-ganteng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih? Baik. Kabarnya baik dan sehat dan luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Iya, ini dengan siapa dan apa nih jabatannya? Saya dengan Ibu Mas Dalena Hasibuan. Saya Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Oh, Kabid SMP yang enaknya ya. Iya, dipanggil dengan siapa ini? Dipanggil dengan Bu Lena aja. Bu Lena aja? Oke, Bu Lena. Ini dengan sampingnya dengan siapa nih? Oke, baik. Nama saya adalah Pak Lir Ramadan. Jabatan saya di situ sebagai operator layanan operasional di bidang SMP. Bidang SMP. Oke, tim teknisnya ya? Iya. Iya, oke. Baik. Dipanggil Fadli. Iya. Ada Fadli, ada Ibu Lena. Iya, luar biasa. Sahabat Tamadun, ini memang sangat penting ya berbicara tentang sistem penerimaan murid baru. Ini tentu kan kita masyarakat harus tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya, dan kapan pelaksanaan. Ini kan tentu harus tahu ya. Harus tahu. Mungkin bisa nih Bu Kabid dulu lah ya menyampaikan apa sih dasar dari pelaksanaan SPMB. Dasar dari SPMB ini ada kita surat keputusan Bupati Labuhan Batu. Baru itu dia diambil berdasarkan dari ketentuan pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dimana di situ sistem penerimaan murid baru yang intinya menyatakan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam keputusan kepala daerah, yaitu Bupati Labuhan Batu. Berarti memang penerimaan ini ada dasarnya ya? Ada dasarnya. Melalui peraturan Bupati tadi itu ya? Iya. Nah ini kalau bidang SMP sendiri, nah ini kan awal dari Dinas Pendidikan ini. Nah untuk tahapan kapan dimulai? Mungkin jadwal atau pelaksanaan? Jadwalnya itu dimulai 13 Juni 2026 pada hari Sabtu. Sampai dengan tanggal 16 Juni itu penerimaan sistem zonasi atau domisili. Baru nanti di tanggal 18 lagi ada lagi dia sistem prestasi.
Kalau tanggalnya dimulai tanggal 13 ya. Juni. Tanggal 13 Juni sampai dengan Tanggal 21 Juni. 21 Juni ya. Iya. Berarti ada sekitar hampir Minggu. 1 minggu lah ya, 8 hari lah ya. Nah, ini dimulai tanggal 13 sampai dengan 21. Nah, ini tadi itu kan tanggalnya. Nah, kira-kira bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan bagi seorang orang tua atau calon siswa? Apa persiapan, baik persiapan dari orang tuanya maupun juga persiapan dari sekolah? Apa kira-kira yang harus disiapkan? Baik untuk masyarakat, ini persiapannya sih cukup pakai aplikasi. Mereka cukup harus tahu bagaimana link yang disediakan. Berarti dinas menyiapkan link ya? Itu saya menyiapkan dinas atau sekolah? Dinas. Dinas. Ya. Dinas menyiapkan link. Dan ini kita informasikan melalui spanduk, melalui media sosial, Facebook sudah kita lakukan, Zoom meeting sudah kita lakukan. Kami minta sekolah untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Sekolah menyiapkan sosialisasi itu ya. Betul. Terus agar masyarakat tahu bagaimana teknis untuk beroperasinya link ini, gitu. Jadi masyarakat cukup melalui link itu aja. Nanti ada di situ panduan-panduan videonya juga ada. Ada, semuanya ada. Bentuk dari keterangan itu pun ada. Apa yang disiapkan orang tuanya? KTP, KK, baru dianya SKL. Dia tidak pala banyak kali, cuma itu aja. Itu aja ya. Berarti mereka cukup untuk melihat link tadi ya? Iya. Berarti memang sistem penerimaan murid baru ini dia secara online ya? Secara online. Dia tidak ada offline lagi ya? Tidak ada. Waduh, kalau datang ke sekolah nggak terima ini? Bukan ada terima, dia hanya apa yang informasi itu tuh ada tetap. Bagian informasi ada tetap. Di setiap sekolah ada bagian informasi. Mereka akan nanti yang mengasih informasi tentang kepada masyarakat bahwasanya link itu ini gitu. Mereka kalau ada masyarakat yang kurang paham, sekolah juga memberi arahan cara pendaftaran online ini. Nah, seandainya ini ada orang tua lah kita katakan, ini kan mohon maaf orang tua kan, ya mohon maaf lah, ini kan orang tua kan memang kurang paham lah dalam digital lah kita bilang. Nah ini bagaimana dia ini? Padahal dia anaknya mau sekolah di situ, tapi dia tidak paham tentang itu. Ini bagaimana? Bisa dibantu sama pihak sekolah. Dia datang ke sekolah. Ada yang ada pihak informasi. Nah, setiap penyesuaian itu sekolah ada panitianya. Di kepanitiaan itu ada bagian informasinya. Nanti bagian informasi inilah tadi yang menjelaskan kepada orang tua atau pada masyarakat bagaimana sistem online tadi ini kepada masyarakat orang tua. Dan tetap sekolah mengajari, tidak lepas. Mereka tetap mengajari dan mereka ngasih panduan bagaimana cara mengonlinekan. Wajib gitu ya. Wajib. Nah, kalau seandainya ini sekolah itu sibuk ya kan, dan kemudian orang tuanya datang tiba-tiba pas mau pulang, ini bagaimana? Kemana orang tua ini lagi melapor? Kita ada jamnya ya, ada jam. Kita ada layanan. Ada layanan. Nah, layanan WhatsApp kita ada. Iya. Dan juga kita suruh sekolah untuk menginformasikannya melalui spanduk atau papan reklame macam lah gitu. Di situ kita ada kasih nomor WhatsApp. Bisa orang tua 24 jam bisa untuk berinteraksi sama kita. Wow. Lihat tuh sahabat Ramadan. Artinya, kalaupun tak ada orang di sekolah, masih ada nampak terpampang nomor itu. Coba tuh saja. 24 jam siap melayani. Hari Minggu aja buka. Wow. Tetap SPMB ini hari Minggu, hari libur pada tanggal 16. Mereka tetap beroperasi dan tetap pembukaan SPMB tetap dilayani. Iya, luar biasa. Ini memang arahan bupati atau arahan kabinetnya? Ini arahan tadi kan udah dari bupatinya. Iya, dari bupatinya ya. Cerdas dan bersinar. Cerdas dan bersinar tadi itu ya. Iya, luar biasa. Ini memang Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu itu sangat luar biasa ya, khususnya dalam pelayanan bagi orang tua untuk mengikuti SPMB. Nah, kira-kira
apa tahapan apa maksudnya ini? Ada seorang anak ini bagaimana persyaratan ketika dia mau sekolah ini? Apakah ada semacam prosedur yang namanya zonasi? Tahapan-tahapan apa yang bisa diikuti seorang orang tua ingin mau mendapat, apakah melalui ini, jalur ini, melalui ini, nah kira-kira apa saja itu? Jadi memang untuk SPMB tahun 2026-2007 ini ada 4 tahap. Ada 2 tahap pelaksanaan. Itu tanggal 13 sampai 16 itu jalur domisili dan mutasi. Di jalur domisili ini orang tua siswa bisa melihat mereka kecamatan atau desa mereka masuk nggak di jalur itu. Nanti jalur domisili ya, di situ sesuai dengan SK Bupati ada ditetapkan kelurahan desa apa yang bisa mendaftar di situ. Nah, kalau tidak bisa masuk di jalur domisili, masyarakat jangan khawatir. Masih ada jalur prestasi juga. Oh, prestasi. Prestasi nanti dibuka tanggal 18 sampai dengan 21. Yang sampai tadi ya. Tahap kedua. Tahap kedua ya. Kalau dia nggak lulus di domisili, kasih ada prestasi menunggu dia. Jangan khawatir. Tetap bisa ditambah. Artinya ada 2 tahap tadi ya. Ada tahap pertama itu tahap domisili dan mutasi. Domisili dan mutasi. Oh, ini berarti 2 ya? Iya, pindahan. Ini maksudnya mutasi pemindahan itu bagaimana? Apakah dia sekolah di sini pindah ke di sini atau bagaimana? Jadi seperti ini. Untuk mutasi ini adalah orang tua yang bekerja di BUMN. Tak bisa. Tapi suku Masih ada prestasi. Itu bisa daftar. Nah, itu prestasi itu bagaimana? Sama kah pendaftarannya secara link atau bagaimana? Sama ya? Berarti memang dia melalui daftar itu ya? Iya, betul. Terbuka secara umum. Bisa publik luas gitu. Publik luas ya? Bisa kelihatan ya. Oke, baik. Sahabat Madu, luar biasa ya. Bagi Anda yang ingin sekolah melanjut, ini ternyata tidak ada batasannya, tapi melihat jalurnya. Ini luar biasa. Pemerintah Kota Labuan Batu melalui Dinas Pendidikan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi yang memiliki prestasi yang luar biasa yang ingin sekolah, mau sekolah yang favorit dan bagaimana. Nah, baik, selanjutnya ini ada sebuah kita katakanlah ada sebuah konflik lah kita katakan ada sebuah sekolah yang agak nakal kan gitu. Nah, ini bagaimana sanksinya bagi Dinas Pendidikan bagi sekolah yang nakal yang seharusnya itu batasannya sekian tapi dibuatnya kan model ada beli bangku kan gitu. Nah, ini gimana? Kita sudah ini setiap sekolah itu sudah tahu dia berapa rombelnya. Tapi biasanya itu ada juga yang bandel ini. Tidak bisa. Apa sanksinya? Sanksinya memang dia tidak terdaftar di Dakodik. Dan dia tidak bisa masuk ke pokoknya ke Dakodik itu dia tidak ada. Intinya tidak ada nomor industri nasional kan ya? Bukan, kalau itu dari TK udah ada. Dari TK udah ada NSN itu. Kalau dia yang jelas dia tidak bisa terbaca lah data dia di Dakodik, itulah yang diakui sampai 32. Kalau SMP 32, kalau SD dia 28. Jadi dari situ plus udah dibuat SMP 1 Rantau Utara jumlah rombelnya sekian gitu, SMP 2 Rantau Utara jumlah rombelnya sekian, itu sudah kita paparkan dan itu sudah semuanya orang udah tahu. Masyarakat juga udah tahu, karena itu sudah kita upload juga. Maksudnya batas-batasan itu sampai berapa rombel mereka udah tahu, bukan kita tertipu, bukan ada. Wah, artinya ini memang data terbuka, dan kemudian tak bisa lagi beli bangku sekolah. Oh iya. Nah, baik sahabat Madun, nah ini dia. Artinya kan memang peluang untuk kita ini memang cukup besar ya. Bagi Anda yang ingin masuk ataupun mendaftar ini ada peluang yang sangat luar biasa. Iya, baik. Ada yang mau disampaikan? Dalam SPMB ini tidak ada pengutipan apapun itu. Gratis. Berarti Pelaksanaan SPMB gratis.
Labuan Batu, Dinas Pendidikan di bawah naungan Bupati Labuan Batu, Dinas Pendidikan tidak ada mengutip apapun itu sejenis apa, mau uang apa tidak ada. Tidak. Tidak ada karena dia ada linknya, dia buka gitu, jadi tidak ada. Paling nanti kalau udah lulus paling daftar ulang lah berkasnya ini gitu. Masyarakat itu masyarakatnya mengapakannya gitu. Kalau apa tidak gratis. Ya. Oke, baik sahabat Tamadun dimanapun Anda berada, luar biasa ya perbincangan kita pada pagi hari ini terkait tentang SPMB tingkat SMP ya. Bagi Anda yang ingin mendaftar dan juga bagi Anda yang masih bingung bisa nanti datang ke sekolah atau juga ke dinas pendidikan. Bisa, ada juga nomor WA kita sudah ada. Oke, baik yang terakhir mungkin ada closing statement atau pesan kepada orang tua dan sekolah. Kalau kami gini, besok itu kan tanggal merah. SPMB tetap dibuka. Tidak ada namanya tanggal merah ya Bapak. Tapi batas sampai jam 12 ya. Sampai jam 12. Jadi yang namanya tanggal merah tetap kita layani SPMB melalui link yang sudah kita tentukan. Oke. Dari Bapak nih? Akhir statement dari saya. Mungkin yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat untuk pelaksanaan SPMB ini berdasarkan peraturan Bupati, keputusan Bupati itu kita dihimbau untuk pelaksanaan SPMB ini gratis, tidak ada pengutipan apapun. Dan satu lagi, jika ada kendala silahkan berkoordinasi melalui pesan nomor WhatsApp yang kami sediakan. Kami siap melayani 24 jam. Oke, baik. Luar biasa, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu siap melayani Anda sampai 24 jam. Sampai dengan tanggal 21 lah. 21 ya. Ya, baik. Sahabat Tamadun dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di podcast kami ini. Di tema kita adalah sistem penerimaan murid baru, baik itu tingkat SMP maupun tingkat SD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dua narasumber ini bisa memberikan informasi terbaru buat Anda, dan intinya jangan khawatir dan jangan takut bahwa setiap orang, setiap anak di Labuan Batu ada peluangnya mau masuk sekolah. Betul. Kenapa? Karena ada 4 jalur tadi. Ada jalur domisili, kemudian ada mutasi, kemudian juga ada prestasi dan afirmasi. Luar biasa. Mudah-mudahan informasi ini tersampaikan dan bisa memberikan hal terbaru buat kita. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.